Ada hadis di mana Nabi memperingatkan, sekalipun Islam ini sudah sempurna, tapi yang menegakkannya itu manusia. Yang namanya manusia kadang kuat, kadang lemah. Muslimin kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Sehingga Nabi jelaskan, ada satu hadis tentang kemungkinan ikatan Islam itu sekalipun sudah berdiri kokoh, mentereng, cemerlang, ya, Islam hadir dengan segenap pilar-pilarnya, ipol exos but mil penkumnya, ya kan, bisa saja dia runtuh lagi. Dan cara runtuhnya bagaimana? Jelas tegas Nabi menggambarkan, la tunqadhanna ural islami urwatan urwatan kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ikatan Islam itu akan terurai simpul demi simpul, one by one, satu persatu. Dan jika satu simpul terurai, manusia gelayutan pada simpul berikutnya yang masih tersisa. Itu terurai lagi, pegang lagi simpul berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Yang paling awal simpulnya copot, simpul apa? Urusan hukum. Dan yang paling akhir urusan apa? Urusan sholat, Pak. Nah, ketika umat Islam melemah, runtuhlah bangunan Islam yang besar ini tahun 1924 1342. Yang paling pertama runtuh apa, Pak? Hukumnya. Begitu tadinya ada khilafah Kesultanan Utsmani Turki, terus muncul sang pengkhianat Mustafa Kemal mendirikan Republik Turki modern yang berpaham berideologi nasionalisme dan sekularisme. Apa yang dia kerjakan? Nomor satu, dia katakan tidak ada lagi hukum Islam, hukum yang berlaku hukum sekuler. Dan ternyata itu menular kepada negeri-negeri muslim lainnya, Pak. Dan umumnya negeri muslim lainnya tadinya pakai hukum Islam, akhirnya pakai hukum mantan penjajahnya. Ada sebuah negeri muslim pernah dijajah Belanda, Pak, ya kan? Belandanya udah terusir, hukum Belandanya awet di situ. Ya, adat istiadat setempat masih ada lah sana sini, hukum Islam sana sini sedikit-sedikit masih ada. Tapi yang jelas bukan hukum Islam lagi yang memimpin, yang mengatur. Itu yang paling pertama terurai, Pak. Tapi karena orang kafir itu benar-benar ingin menyebarluaskan kekafiran mereka, mereka berpikir bagaimana supaya bukan hanya hukumnya, politiknya akhirnya berubah. Sudah nggak dikenal lagi politik Islam, sudah nggak dikenal, Pak. Sekarang politik ya politik kriptokrasi. Itu yang terbaru sekarang, Pak. Sistem politik yang merupakan kerjasama antara yang berkuasa dengan para pengusaha. Negara tuh udah kayak enterprise, Pak, di bidang politik, transaksional politiknya. Nggak dikenal. Politik Islam sudah makin asing, Pak. Kan politik Islam diantara ciri khasnya apa? Nggak ada tuh orang nawar-nawarin dirinya, pilih saya jadi pemimpin. Nggak ada. Itu nggak dikenal dalam Islam. Karena dalam Islam itu kesadaran memimpin itu kesadaran tanggung jawab dunia akhirat. Sehingga biasanya orang jadi pemimpin dalam sebuah sistem Islam itu harus dipaksa, Pak, sama orang-orang yang sangat yakin ini orang layak jadi pemimpin. Termasuk nanti Al-Mahdi muncul tuh dengan baiat yang dipaksakan di depan Ka'bah. Al-Mahdi nanti nggak pakai promosi, Pak, nggak muncul wajahnya Al-Mahdi di semua pohon-pohon, tiang listrik, enggak, Pak, nggak muncul nanti. Nggak akan Anda temukan itu. Itu di bidang politik, terurailah simpul politik. Di bidang ekonomi bahkan diundang, Pak, ekonomi ribawi ke negeri-negeri kaum muslimin. Terurai sistem ekonomi Islam. Terus di bidang apa lagi? Bidang budaya, ya kan, sudah bukan budaya Islam lagi, Pak. Berbagai hiburan itu nggak lagi mengingatkan orang pada zikrullah, tapi hiburan yang ada menjadikan orang fiktor, pikiran-pikiran kotor, Pak. Di bidang pendidikan sudah bukan pendidikan Islam lagi. Makanya banyak orang tua sudah nggak punya semangat anak pengen jadi cita-citanya jadi ulama, enggak. Pokoknya kalau nggak jadi tukang dokter, jadi tukang insinyur, gitu. Urusannya duniawi melulu, karena pendidikannya sekuler. Dan ini kita saksikan, Pak, satu demi satu nih simpul-simpul nih copot nih, Pak. Simpul medis copot juga. Dulu kita ketika bernaung di bawah Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi, semua kita punya kesadaran akan ayat wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tabib itu cuman perantara saja. Dia bukan yang menyembuhkan. Tapi dalam sistem medis, sistem Dajjal ini, Pak, dokter itu kayak wow, playing God. Dia berperan seperti Tuhan, Pak. Makanya ada itu dokter-dokter di era modern sekarang ini berani mengeluarkan pernyataan, maaf, Pak, setelah dilihat diagnosa lewat ronsen segala, umur Bapak tinggal 3 bulan. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah kan? Siapa dia gitu loh, Pak, berani menentukan mati dan hidupnya seseorang. Nauzubillahi min dzalik. Dan cilakanya banyak pasien yang anggap kalau sudah dokter yang ngomong itu kayaknya lebih hebat dari ayat, dari hadis. Semua, Pak, bidang demi bidang. Nah, yang paling mengerikan,
Sekarang bidang simpul terakhir sedang kita saksikan di depan mata kepala kita sendiri, Pak, diacak-acak sama mereka. Simpul apa itu? Simpul salat. Ingat, ada sebuah kaidah fikih, al-aslu fil ibadati al-hadar. Asal hukum dari ibadah ritual itu hukumnya adalah haram. Kita nggak boleh beribadah sebagai buah inovasi kita, karang-karangan kita, karya kita, nggak boleh, Pak. Pokoknya yang namanya ibadah tuh ngikut syariat Allah dan Rasulnya, plek-plekan. Lain halnya dengan muamalah. Kalau muamalah itu sebaliknya, ya, dalam urusan jual beli asal hukumnya semuanya dibolehkan kecuali yang diharamkan, kecuali yang dilarang. Jadi kita boleh berkreativitas, berinovasi kalau sudah urusan muamalah, Pak. Cuman ya kita harus hindari adalah yang terlarang-terlarangnya. Dan itu biasanya nggak banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan urusan antar manusia kita. Tapi kalau urusan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, itu jelas, pakemnya jelas, nggak boleh dirubah. Nggak ada cerita kita boleh berinovasi, berkreasi gitu, nggak ada cerita. Nah sekarang mari kita lihat apa pesan Nabi urusan sholat ini. Yang paling pertama, dan kita semua sudah dengar dari kecil, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kalau sendirian. Nah kalau Nabi berjamaah kira-kira gimana? Sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dan para sahabatku sholat berjamaah. Iya toh? Jangan karang-karang cara yang lain dengan alasan apapun, nggak ada ceritanya. Karenanya suatu ketika para sahabat menyampaikan kesaksian sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina fayamsahu awatiqana wa sudurana wa yaqulu la takhtalif sufufakum fatakhallafa qulubakum. Suatu ketika Nabi mau memimpin salat, ya kan? Nabi datang itu para sahabat yang di belakang dia lagi berbaris, dipegang dada-dada mereka, bahu-bahu mereka dirapihkan sama Nabi sedemikian rupa sambil Nabi bilang, "Janganlah berselisih kalian dalam shaf kalian sehingga berselisihlah hati kalian." Ingat ya, berselisih itu maknanya bukan sekedar jangan nggak lurus, ya kan? Tapi jangan nggak rapat. Itu maksud berselisih. Ingat ya, yang ngomong bukan Iksan Tanjung nih. Ini yang ngomong Nabi ya, bukan saya, Pak. Jadi urusan Anda dengan Allah. Sebab Anda mengikuti Nabi itu urusannya dengan Allah, bukan dengan saya. Urusan saya sebagai dai cuman menyampaikan saja. Saya nggak punya kemampuan untuk bisa memaksa Anda mengikut kepada kata-kata ini. Dan ini hadis riwayat Ibnu Hibban, sahih hadisnya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengunjungi makam Nabi. Di atas makam Nabi dia bilang apa? Pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kalian terima, boleh kalian tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini wajib kalian terima. Itu sikap kita, Pak. Hadis lain lagi, apa kata Nabi? Qimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala taduru furujatin lisyaitan. Jadi kata Nabi, tegakkanlah saf-saf kalian, barisan-barisan kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah di antara kalian, ya. Dan lemah lembutlah terhadap tangan saudara kalian. Maksudnya begini, kalau kita lagi mau sholat di saf kedua, kita lihat di saf depan kita ada celah gitu ya, kayaknya sempit celahnya tapi ada celah. Terus kita masuk ke situ, masuklah dengan lemah lembut, ya, jangan dengan kasar, karena itu tangan-tangan saudaramu. Terus yang selanjutnya ini yang menarik. Nabi tadi udah bilang kan, tutuplah celah-celah di antara kalian. Diulang lagi. Kata Nabi, wala tazaru furujatin lisyaitan. Tutuplah celah-celah karena kalau kalian tidak tutup, ya, itu celah jadi tempat nongkrongnya syaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Jelas-jelas Nabi bilang begitu. Sekarang saya tanya, kita mau sholat sama saudara beriman kita di kanan kiri kita apa dengan syaitan? Ya silakan jawab sendiri. Renungkan baik-baik. Lagi-lagi saya katakan ini bukan ucapan saya Iksan Tanjung, ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, ya. Bahkan yang berikutnya ini lebih mengerikan lagi. Apa kata Nabi? Wa man shalla saffan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa menyambung saf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah putus dia. Sambung dan putus ini urusan apa? Urusan rahmat, urusan silaturahim. Kan alangkah ruginya kita merasa sudah sholat nih berjamaah nih, ya kan? Sampai rumah alhamdulillah tadi dirahmati Allah saya gitu. Padahal nggak dirahmati. Karena apa? Karena memutus shaf.
Terus yang berikutnya apa kata Nabi? Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf berbaris sebagaimana para malaikat berbaris bersaf di depan Rabb mereka? Kan para sahabat bingung, gimana itu para malaikat bersaf berbaris di depan Allah Ta'ala? Dijelaskan sama Nabi, yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis saf. Mereka berlomba ingin di saf yang terdepan dan mereka saling menempel, saling merapat satu dengan lainnya. Jadi Nabi itu bangga sekali kalau melihat umatnya meniru para malaikat sholat atau bersaf sebagaimana para malaikat bersaf. Itu bangga, dan itu harus jadi kebanggaan kita, Pak. Dan kita harus punya rasa ketersinggungan kalau itu ingin diacak-acak gitu. Saya bilang terus terang, diacak-acak. Kenapa? Nanti akan ada dalilnya. Saya katakan yang mimpin dunia sekarang siapa? Yahudi, Pak. Nanti saya jelaskan Yahudi karakternya kayak apa. Kok jadi mirip ya? Kok jadi mirip? Gitu loh. Di sebelah kiri umat Islam, sholatnya sekarang ini, sujudnya mirip kayak yang di sebelah kanan pakai baju-baju oranye gitu. Itu kok jadi mirip sekarang? Berjauhan gitu lah. Makanya tadi di awal sekali kata Nabi, janganlah berselisih dalam shaf kalian sehingga berselisih hati kalian. Saya tidak tahu menurut Anda, tapi menurut saya belakangan ini tahun 2020 ketika umat Islam berubah cara sholat berjamaahnya, itu terasa agak lebih renggang, Pak, hati kita. Kayaknya tegur-teguran aja juga malas gitu. Senyum aja nggak kelihatan, lolong ditutup, gitu. Nggak kelihatan tuh senyum. Salaman dilarang, ajib. Ya. Dan ingat ya Pak, urusan-urusan seperti ini bukan urusan dalam sholat saja, Pak. Ini urusan bersosialisasi gitu loh. Ini urusan manusia tuh makhluk sosial, Pak. Manusia itu makhluk sosial, dan ciri makhluk sosial itu apa? Mereka merasa perlu berinteraksi, perlu berjabat tangan, perlu saling bersenyum, perlu saling berdekatan untuk bekerja sama. Itu sudah naturalnya begitu, Pak. Fitrahnya manusia itu begitu. Makanya menurut hemat saya, ini urusannya bukan urusan sekedar mau ngacak-ngacak sholat. Dan ini bukan sekedar, Pak, ngacak-ngacak sholat ya kan. Ini dahsyat ini. Tetapi ini urusannya adalah mau membuat umat manusia kebanyakan meninggalkan fitrahnya. Fitrah bahwa dia makhluk sosial yang membutuhkan untuk keluar rumah, membutuhkan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, akrab. Itu biasa begitu. Justru kalau kita terus-menerus distancing satu sama lain, baik dalam sholat ya maupun di luar sholat, kita ini menjadi kumpulan inhuman humans gitu loh. Manusia-manusia yang nggak manusiawi. Sadar nggak sih itu, Pak? Ya nggak tahu ya, itu sih pendapat saya. Tapi juga saya pendapat ini berdasarkan apa yang saya baca dari berbagai kitab-kitab, termasuk kitab-kitab sosiologi, kitab psikologi. Memang begitu adanya. Gitu. Tapi kok sekarang kita rame-rame disuruh menjadi inhuman gitu? Ya, what's going on? Apa yang sedang terjadi ini? Tampaknya ini ada sebuah rancangan besar ini. Ya, ini urusannya sudah bukan urusan virus lagi nih kelihatannya. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis berikutnya inilah yang jujur paling membuat saya resah, gelisah luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah SAW atal maqburata faqala assalamu alaikum daru qaumin mu'minin. Kata Abu Hurairah, ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi kuburan, beliau berdoa untuk penghuni kubur, semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Aku senang bila mana aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu? Oh tidak, kalian sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelahku nanti. Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu ya Rasulullah, padahal mereka nanti datangnya? Terus kata Nabi, aku akan bisa mengenali umatku dari wajahnya, tangannya, dan kakinya yang bercahaya bekas wudhu. Dan aku akan menunggu mereka, menanti mereka di telaga, di samping telaga. Telaga itu isinya air jernih, air murni, air yang kalau muslim meminumnya nanti dia akan tidak dahaga sama sekali di padang mahsyar, padahal orang lain semua pada kehausan karena panas. Kemudian aku akan panggil mereka, tapi ada nih beberapa orang aku panggil kemari, dihalau. Malaikat menghalau, nggak boleh mendekat kepadaku, seolah-olah mereka kayak onta-onta yang hilang. Aku panggil lagi, kemari, dihalau. Akhirnya yang menghalau itu mengatakan, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu ya Muhammad. Astaghfirullahaladzim.
Akhirnya yang tadinya Nabi panggil-panggil, Nabi bilang apa? Sohkan, menjauhlah kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang paling meresahkan saya, Pak. Kalau kita ternyata dengan perilaku kita belakangan ini yang begitu saja nurut dengan maunya Yahudi, ya kan, untuk merubah cara sholat berjamaah kita, jangan-jangan kita termasuk yang nanti diusir sama Nabi, nggak berhak menerima air telaganya. Na'udzubillahi min dzalik. Terasa nggak itu menakutkan? Atau masih tetap yang lebih menakutkan adalah kena pengaruh virus, terus kita mati? Yang padahal mati itu ada dua kemungkinan, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tolong Pak, virus itu nggak kelihatan, berarti dia salah satu kategori gaib juga Pak. Dan ini juga nggak kelihatan Pak. Nabi berdiri di samping telaga mengusir orang tuh nggak kelihatan Pak. Keimanan kita pada yang gaib itulah yang akan membuat kita yakin itu bakal terjadi. Nih dua jenis gaib nih Pak, Anda mau lebih beriman pada yang mana? Silakan saja Anda banding-bandingkan gitu loh. Kalau saya nggak mau ngambil resiko Pak, bukan berarti saya mau nantangin kena virus Pak, enggak, saya juga nggak mau kena virus. Ngeri saya ngebayanginnya gitu. Cuma kan kalau memang kita harus kena, ya itu takdir Allah. Sakit sembuhnya orang kan Allah yang mentakdirkan. Bahkan tuh virus aja nggak bisa nentuin kemana dia mau datang gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah 82 apa kata Allah? Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan temukan orang-orang yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi satu dan kaum musyrikin dua. Ini dua kaum ini Pak, dahsyat permusuhannya kepada kita. Lihat itu kaum musyrikin di Xinjiang, ya betapa zolimnya mereka. Masjid-masjid di Xinjiang sekarang dibakar-bakarin Pak. Kita nggak tahu, nggak nyampe beritanya ke kita. Kecuali bagi mereka yang dapat beritanya, jahat mereka Pak. Musyrik Yahudi itu jahat. Dan ini Allah yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Jangan bilang, wah Ustadz Ihsan ngajarin rasialisme. Bukan rasis ini. Ini Allah yang ngomong. Berani Anda tuduh Allah rasis? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus kata Nabi apa tentang kaum Yahudi ini? Nabi bilang dalam sebuah hadis, innal yahuda qad sa'imu dinahum. Sesungguhnya kaum Yahudi itu udah bosan sama agama mereka. Wahum qaumun hasadun, dan mereka itu kaum yang hasadnya luar biasa, terutama kepada umat Islam dalam 3 perkara. Pertama apa? Raddis salam. Kebiasaan umat Islam kalau saling berjumpa ngucapin assalamualaikum, dijawab raddus salam, dibalas Waalaikumsalam. Itu geram betul itu Yahudi ngelihat kita Pak. Yahudi paling gak suka ngelihat umat Islam itu saling berukhuwah, saling berkasih sayang, saling membagi senyumnya, makanya ditutup Pak, ya kan? Saling berjabat tangan, makanya dilarang gitu, nularin nanti, ya kan? Padahal kata Nabi dalam sebuah hadis, 2 muslim saling berjumpa, mereka jabatan tangan, ya kan? Selama itu rontok tuh dosa-dosa di antara mereka. Masya Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, ya, yang mereka sangat hasadi kepada kita, iqamatus sufuf, dalam kedisiplinan umat Islam dalam menegakkan saf-saf salat mereka. Wow, itu mereka geram sekali Pak. Dan yang ketiga, mereka itu hasad sama kita dalam hal apa? Wa qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam salat mereka dalam salat-salat wajib mereka yaitu kalimat amin. Itu aminnya suaranya keras Pak. Oh, itu mereka geram. Hasadnya luar biasa mereka. Maka mereka berusaha untuk ngurangin. Ya, sekarang di masjid-masjid yang biasanya 1000 orang jadi 500 orang, ya kan? Mungkin jadi 300 orang tergantung keluasan apa wajib jumlah X-nya kali gitu. Siapa yang senang? Yang senang Yahudi, Pak. Nah, jadi saya tanya, kita mau pilih mana, Pak? Menyenangkan Allah dan Rasul-Nya atau menyenangkan Yahudi? It's all your choice. Semua itu pilihan Anda, ya. Saya cuma menyampaikan, ini tugas saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Dan saya berharap kita semua tetap berhak menerima air telaga Nabi Muhammad SAW, tetap menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semua berpulang kepada seberapa jauh kita tetap mau menjalankan sunnah Nabi, terutama di era ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran sekarang ini. Yang kata Nabi, kalau ada muslim di zaman seperti itu tetap mau menjalankan kebaikan satu saja sesuai sunnahku, maka nilai amalnya kayak amal 50 orang, Pak. Amal mereka apa amal kami ya Rasulullah? Ya 50 orang kalian. Masya Allah Ta'ala, ya. Fastabikul khairat falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Hidup kita cuma sekali, Pak, ya. Jangan kita biarkan
diri kita tersia-sia waktu kita, ibadah kita, amal soleh kita. Ya, mari jadi hamba-hamba ya yang tidak immaah. Immaah itu artinya asal ikut saja. Tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang tetap mempunyai pendirian, mempunyai prinsip.